Bagus Pak ya pertanyaan. Jadi seperti ini, saya uraikan agak panjang Pak. Sebetulnya ada 3 versi. Ada 3 versi. Yang umum Pak ini ya, 3 versi. Versi yang pertama, ya, ini versi berkaitan dengan penetapan awal bulan. Kan ini sebetulnya masalah awalnya itu adalah bagaimana cara menetapkan awal bulan. Karena kita bisa beridul adha, idul adha itu jatuh 10 Zulhijjah. Tapi kita baru tahu 10 Zulhijjah kalau tahu dulu 1 Zulhijjah. Ya. Dan tidak bisa langsung ditetapkan 10 Zulhijjah kalau tidak ditetapkan dulu kapan 1 Zulhijjahnya. Itu masalah dasarnya. Bagaimana cara menetapkan awal bulan. Nah, paling tidak saya sebut 3 versi saja. Ada variasi-variasi yang lain tapi garis besarnya 3 Pak. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Versi yang pertama yaitu yang berpendapat bahwa untuk menetapkan awal bulan, baik itu awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, termasuk awal bulan Zulhijjah, sifatnya adalah ittihadul matali. Satu saja matlaknya, satu saja. Dalam arti dimanapun di dunia ini ada yang melihat bulan, maka itu berlaku secara umum. Jadi kalau di Saudi misalnya 1 Ramadan, di Indonesia juga 1 Ramadan. Di Saudi misalnya 1 Syawal, Indonesia juga 1 Syawal. Di Saudi 1 Zulhijjah, berarti Indonesia juga 1 Zulhijjah. Itu versi pertama Pak. Versi yang kedua, ikhtilaful matali, berbeda matlak. Jadi silakan di Saudi melakukan ru'yahnya sendiri, kita juga di Indonesia melakukan ru'yah kita sendiri. Di Eropa juga melakukan ru'yahnya sendiri, di Amerika juga melakukan ru'yahnya sendiri. Itu namanya ikhtilaful matali. Versi kedua Pak itu. Nah, versi yang ketiga dibedakan. Kalau untuk Ramadan dan Syawal boleh berbeda. Boleh berbeda. Saudi, Indonesia, Amerika, Eropa boleh beda. Tapi kalau untuk Idul Adha tidak boleh beda. Nah, itu versi ketiga Pak itu. Nah, kenapa tidak boleh kalau Idul Adha? Karena Idul Adha ini berkaitan dengan ibadah haji, dengan segala manasiknya, aktivitas yang ada di dalamnya, terutama berkaitan dengan wukuf di Arafahnya. Jadi kalau Ramadan bisa kita beda, 1 Ramadannya Saudi, 1 Ramadannya Indonesia beda, 1 Syawalnya Saudi, 1 Syawalnya Indonesia boleh beda. Tapi kalau 1 Zulhijjahnya jangan beda. Nah, itu versi yang ketiga Pak. Nah, sebetulnya ini semua ada dalilnya Pak. Ada dalilnya. Kalau yang mengatakan mesti sama semua, yaitu didasarkan kepada keumuman hadis. Kan Nabi kan sampaikan, misalnya Nabi pernah bersabda, janganlah memulai puasa sampai kalian melihat bulan, jangan menghentikan puasa sampai kalian melihat bulan. Kalian di situ ya berlaku umum, semua umat Islam di mana saja berada, ya mestinya berlaku secara umum. Kalau yang mengatakan bisa berbeda, itu cerita dari Abdullah bin Abbas, bahwa pernah di masa sahabat ada perbedaan memulai puasa antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Masuk sekarang negara Suriah. Ternyata pernah terjadi perbedaan. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, "Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu kata Abdullah bin Abbas, begitulah kami diperintah oleh Nabi. Dan itu yang diikuti dalam mazhab Syafi'i. Wah, bisa berbeda Pak matlaknya. Mazhab Syafi'i seperti itu. Di Indonesia karena mayoritasnya mengikuti mazhab Syafi'i, maka umumnya kita di Indonesia mengikuti pendapat yang boleh berbeda. Tapi kalau 3 mazhab sebetulnya tidak boleh berbeda. Kalau 3 mazhab, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, tidak boleh beda. Ya, tidak boleh beda. Mesti satu saja matlaknya. Nah, terus yang mengatakan tadi Pak, kalau yang lain boleh, Idul Adha tidak boleh. Seperti yang saya sebutkan, karena berkaitan dengan manasik-manasik hajinya. Jadi semua ada dasarnya, sehingga tidak perlu saling menyalahkan. Nah, konsekuensinya nanti
ketika misalnya kita mengikuti pendapat yang boleh berbeda meskipun Zulhijjah boleh beda, masalah yang muncul kemudian ada konsekuensi lanjutannya. Apa itu? Kapan kita mau puasa Arafah ini? Kapan kita mau puasa? Itu konsekuensi lanjutan saja Pak itu sebetulnya. Tahun ini di Arab Saudi sudah diputuskan 1 Zulhijjah jatuh pada hari Kamis. 1 Zulhijjah. Kamis depan ini Pak 8 Zulhijjah. Berarti 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Disitulah waktu wukuf di Arafah. Di situ waktu wukuf di Arafah. Waktu wukufnya Pak di situ. Di Indonesia 1 Zulhijjahnya hari Jumat. Berarti Jumat depan kita baru 8 Zulhijjah. Baru 8 Zulhijjah Pak. 9 Zulhijjahnya hari Sabtu. Jadi puasa Arafahnya kapan? 2 pendapat lagi ulama kita Pak. 2 pendapat. Karena perbedaan dalam memposisikan puasa Arafah itu berdasarkan wukuf di Arafah atau berdasarkan tanggal 9. Ada ulama yang mengatakan berdasarkan wukuf di Arafah. Karena Nabi memang sebut nama puasa ini adalah puasa Arafah. Kan Nabi sebut begitu. Puasa Arafah. Su'ila Rasulullah SAW an siyami yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Dipahami puasa Arafah itu ya puasa pada saat jemaah haji wukuf di Arafah. Apalagi di dalam keterangan hadis yang disunahkan puasa Arafah itu bagi yang tidak wukuf di Arafah. Kalau yang wukuf kan dilarang malah puasa pada saat dia wukuf. Yang tidak wukuf itulah yang diperintahkan untuk puasa. Berarti puasa Arafah ini puasa pada saat jemaah haji wukuf di Arafah. Seperti itu Pak. Tapi bagi sebagian ulama yang lain, tidak. Puasa Arafah itu adalah istilah bagi puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Tidak berkaitan dengan aktivitas wukufnya. Alasannya apa? Nabi itu kan melaksanakan haji hanya sekali saja dalam seumur hidupnya. Dan itu baru beliau kerjakan tahun terakhir kenabian, tahun terakhir beliau berada di Madinah. Sementara puasa Arafah ini sudah disyariatkan menurut sebagian ulama sejak tahun kedua Hijriah. Berarti lebih duluan ada puasa Arafah dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Kalau dikaitkan dengan wukuf, jadi itu puasa Arafah yang dikerjakan tanggal tahun kedua Hijriah, ketiga Hijriah, 4 Hijriah. Nah, itu dikaitkan dengan apa? Nah, belum ada wukufnya pada saat itu. Berarti ini berkaitan dengan 9 Zulhijjah, bukan dengan wukufnya di Arafah. Ini yang saya sampaikan Pak, pendapat ulama kita. Biasanya kalau dijelaskan begini ada yang bertanya lanjutan, apa itu? Kalau menurut kita Ustaz, saya kalau ditanya begitu Pak sampai jangan menurut saya, kan ini menurut ulama sudah. Silakan pilih di antara pendapat ulama itu. Biasa ada jamaah tidak, saya mau dengar menurut kita seperti apa. Saya sebetulnya Pak ini dari hati nurani itu lebih cenderung kepada pendapat ulama kita yang mengatakan satu matlab karena berkaitan dengan aktivitas haji. Nah, maka puasa Arafahnya itu bersamaan dengan wukufnya jemaah haji di Arafah. Dan saya baca fatwa Darul Ifta Mesir juga seperti itu. Darul Ifta Mesir mengatakan bahwa ya mestinya seperti itu Pak. Tapi karena kita di Indonesia ini terikat juga dengan keputusan pemerintah. Kan ada kaidahnya ulama itu. Kaidah usul ya. Hukmul hakim yarfaul khilaf. Ya, putusan pemerintah itu yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Sudah ada perbedaan pendapat ini, begitu pemerintah putuskan, ya ikutilah perbedaan pendapat itu. Ya, saya khutbah Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hari Ahad Pak di Indonesia, hari Ahad. Kemarin ada yang telepon, Ustaz bisa khutbah hari Sabtu. Sebetulnya bisa saja Pak, tapi ribut lagi itu satu dunia dengan seperti itu. Kenapa 2 kali ini khutbah? Dan usah jadi sorotan lagi. Kita ikuti saja keputusan pemerintah. Idul Adha 10 Zulhijjah
Nanti puasanya tidak apa-apa Pak, hari Sabtu puasa juga nanti hari Jumatnya. Insya Allah tidak ada amalan yang sia-sia dalam pandangan Allah SWT. Penting kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Yang penting adalah kita hormati jika ada yang memilih pendapat yang berbeda. Kadang-kadang yang menurut kita ini kuat dasarnya, kita tidak amalkan itu yang menurut kita kuat karena menjaga persatuan umat. Saya ceritakan satu kisah Pak. Waktu Utsman bin Affan pergi haji, di situ ikut dua sahabat senior, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar. Utsman ini khalifah. Menurut Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, kalau kita perjalanan haji begitu, maka disyariatkan untuk mengkasar salat. Salatnya dikasar, jangan 4 rakaat, cukup 2 saja. Kasar itu bukan rukhsah, bukan keringanan, tapi memang disyariatkan. Beda jama Pak, kalau jama itu rukhsah keringanan, tapi kalau mengkasar disyariatkan. Makanya dalam mazhab Hanafiyah kasar itu wajib. Tidak boleh orang perjalanan tidak mengkasar, wajib dia mengkasar. Memang disyariatkan. Kalau Malikiyah tidak sampai wajib, sunnah muakkadah, tapi lebih penting mengkasar daripada berjamaah. Malikiyah Pak begitu. Lebih penting mengkasar daripada jamaah. Kalau ada musafir sehingga dia di masjid, di situ jamaah tidak mengkasar, lebih baik dia tidak ikut supaya dia bisa kasar. Begitu pentingnya itu mengkasar. Nah, gambarannya kira-kira begitu. Cuma mazhab Syafi'i dia mengatakan boleh kasar, boleh tidak. Makanya kita Pak kadang kasar, kadang tidak. Mazhab Syafi'i boleh kasar, boleh tidak. Tapi sebetulnya tetap mengkasar lebih baik. Nah, saya kembali ke kisah tadi. Jadi menurut Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, mestinya dikasar ini salat. Tapi Utsman bin Affan dia khalifah, pimpinan juga rombongan haji waktu itu. Beliau tidak kasar, beliau tidak mengkasar. Bagaimana dengan dua sahabat tadi? Apakah mereka tetap mengkasar atau tidak mengkasar? Keduanya tidak mengkasar. Selesai salat ditanya, kenapa kamu tidak kasar? Saya kira pendapatmu mesti dikasar. Maka apa jawaban keduanya? Semua perbedaan yang bisa mengantar kepada perpecahan itu buruk akibatnya. Jadi semua perbedaan yang bisa mengantar kepada perpecahan itu buruk akibatnya. Maka sekalipun keduanya berpendapat mestinya salat dikasar, tapi daripada menyelisihi khalifah waktu itu Utsman bin Affan, maka beliau kemudian tidak mengkasar salatnya. Kayak itu yang saya sebutkan tadi Pak. Mungkin menurut kita lebih kuat ini ikuti Saudi, atau lebih kuat kita puasa Arafah di hari Jumat. Tapi kalau perbedaan itu akan menyebabkan perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat, maka kita boleh tanazul, melepaskan yang dipandang kuat. Marilah kita beridul adha sebagaimana mayoritas kaum muslimin di tempat kita ini beridul adha pada hari Ahad Pak ya, hari Ahad. Kalau puasanya, puasalah di hari Jumat, puasa juga lah di hari Sabtu. Insyaallah semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam masa Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik.